Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi Minggu 25 September 2022, di hari ini yang bertepatan dengan hari perhentian yang kudus, hari Minggu, hari Tuhan bagi kita. Firman Tuhan hendak kita renungkan bersama-sama di hari ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menganugerahi kami kehidupan di hari perhentian yang kudus ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan di hari ini dengan penuh syukur karena penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami hingga di hari ini. Selaku umat percaya, Tuhan memperkenankan kami untuk memasuki hari perhentian, hari Minggu yang kudus ini, untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus melalui program Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan, di saat ini kami pun hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, tuntunlah kami Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman ini kami dapat membaca dan merenungkannya, juga memahaminya dengan baik, dan juga kami dimampukan untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami secara nyata, hari lepas hari. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Dan tema perenungan di hari ini, atau di hari perhentian yang kudus ini, yaitu
Tuhan karuniakan roh pengertian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menasihatinya agar ia tetap setia dan kuat dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap kuat dalam menjalani panggilannya untuk melayani Tuhan. Karena kekuatan itu diberikan sebagai kasih karunia Allah bagi mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah, dan yang tidak mundur. Bahkan Tuhan memberikan pengertian dalam segala sesuatu, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi penderitaan karena nama Yesus. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, beberapa hal penting dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya ini kepada Timotius, di mana Paulus meminta Timotius untuk ikutlah menderita. Pertanyaannya, mengapa Timotius harus ikut dalam penderitaan itu? Kita simak di ayat 1 tadi. Rasul Paulus menasihati Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus mau menguatkan Timotius bahwa ketika ia datang kepada Yesus, ketika ia berserah kepadanya dalam pelayanan, ketika dia mengandalkan Yesus, maka ia akan dimampukan oleh Tuhan untuk ikut dalam penderitaan karena memberitakan Injil Kristus. Karena jikalau ia mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, maka ia pasti akan mundur ketika penderitaan itu dialaminya. Bahwa Injil Tuhan itu harus diteruskan, dan tugas Timotius adalah memuridkan orang lain. Dikatakan di ayatnya yang kedua. Di sini Paulus meminta Timotius untuk meneruskan apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia pelajari dari Paulus. Ia harus meneruskannya kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya, yang juga dapat mengajar. Dan bagian ini berbicara tentang memuridkan orang lain. Nah, dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus juga memberikan 3 gambaran penting kepada Timotius tentang bagaimana supaya menjadi kuat dalam penderitaan. Seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh. Dan yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan untuk memperoleh mahkota. Dan yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Jadi, berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai penderitaan. Selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepadanya. Dan Rasul Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun oleh anugerah dan kekuatan Allah, ia tetap sabar dalam menanggung semua penderitaan itu. Dan semua penderitaan itu tidak dapat membelenggu firman Allah. Semua penderitaan karena mengiring dan mengikut Yesus ada upahnya, yaitu keselamatan dan kemuliaan yang kekal. Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi, apa pesan firman Tuhan
bagi kita di hari ini. Yang pertama, bahwa dalam menjalani tugas tanggung jawab panggilan dan pelayanan kita, dalam tugas pemberitaan Injil, kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Ia mengutus kita seperti domba ke tengah serigala? Itu berarti bahwa setiap orang-orang percaya, setiap kita pasti akan menghadapi penderitaan karena nama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kita penyertaan dan kekuatan di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita akan menjadi kuat untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan dan pelayanan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus selalu siap untuk berjuang, menderita, dan patuh kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini ibarat kita berada di medan perang. Kita harus terus berjuang dalam mempertahankan iman, bahkan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan atau iblis. Yang ketiga, sebagai seorang olahragawan, kita harus tekun berlatih dan taat kepada peraturan yang diberlakukan kepada setiap olahragawan saat mengikuti pertandingan. Karena jika kita tidak bermain menurut aturan pertandingan yang berlaku, maka kita akan didiskualifikasi. Demikian pula di dalam kekristenan. Kita harus patuh kepada aturan yang berlaku, yaitu firman Tuhan. Dan kita harus selalu dan senantiasa mendisiplinkan diri kita, mengikuti segala ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita harus belajar untuk tekun bekerja dan terus menabur dalam roh. Karena pada saat yang tepat kita akan menuai hasilnya. Dan dalam proses menunggu itu kita harus tetap sabar dan kita tidak boleh menjadi lemah. Ketika penderitaan datang, pandanglah kepada salib Kristus, agar kita senantiasa mengingat penderitaannya, dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kita semangat yang baru. Karena itu, ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan senantiasa mengiringi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus dalam melayani Dia. Roh pengertian dan kekuatan adalah karunia Allah bagi orang-orang yang tekun dan setia, yang sabar dan teguh dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami di hari ini. Beri kami roh pengertian dalam menjalankan segala tugas dan panggilan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harus siap untuk menderita demi nama Yesus. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus bagi Timotius, tetapi juga bagi kami sebagai orang-orang percaya dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab dan panggilan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan berkati kami, beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, kemampuan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab panggilan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia lewat seluruh hidup dan kehidupan kami,
yang memberikan teladan bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menopang kami, Roh Kudus melengkapi kami, supaya kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, teristimewa di hari perhentian yang kudus ini. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan lewat persekutuan ibadah di minggu pagi ini akan menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru untuk menopang perjalanan kehidupan mereka memasuki minggu kerja yang baru. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan berkati seluruh perjalanan kehidupan kami semua dalam memasuki minggu kerja yang baru, di tengah segala tugas tanggung jawab, pekerjaan, dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberi kepada kami kekuatan dan kemampuan, tapi juga penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, supaya Roh Kudus senantiasa diam dan di dalam diri kami, memimpin menuntun kami, mengarahkan setiap langkah hidup kami di sepanjang minggu kerja yang baru yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.